Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Marsyanada dalam program acara Terapi Kalbu di JAK TV. Dan hari ini selama 30 menit ke depan kita akan menguak rahasia dalam sholat. Dan tema kita hari ini adalah sembuh berkat Allahu Akbar. Dan sebelumnya kita sapa dulu yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Syah. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Perlu diketahui Pak Ustadz Soni ini adalah guru besar Power of Soul. Dan juga ada mantan pasien dari Ustadz Soni yaitu Ibu Yanti. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, nanti kita akan sharing seputar masalah yang pernah dialami oleh Ibu Yanti ya Ibu ya. Namun sebelumnya ada sedikit informasi jika Anda suka membaca buku. Ada 2 buku keluaran dari Ustadz Soni Sutrisna. Yang pertama adalah Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh. Dan yang satu lagi adalah Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Ya baik, Pak Ustadz saya sudah sangat penasaran nih. Apa kaitannya sembuh dengan Allahu Akbar Pak Ustadz? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Allahu Akbar begitu tinggi diletakkan di dalam kegiatan sholat, dari mulai azan, tablik ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kemudian di dalam sholat juga kita ketahui bahwa setiap gerakan sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud Allahu Akbar. Padahal kalau kita lihat Asmaul Husna itu ada 99. Selain Maha Besar, Allah memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan. Tapi Allahu Akbar yang dijadikan simbol di dalam kegiatan sholat. Para pemirsa yang budiman, seperti kita ketahui bahwa Allahu Akbar itu berarti Maha Besar. Artinya kita betul-betul mengakui kebesaran Allah di alam jagat raya ini. Allah juga mengatakan bahwa kerajaanku ini meliputi langit dan bumi. Artinya yang kita lihat di langit maupun di bumi berikut isinya itu merupakan bagian dari kerajaan Allah. Jadi Allahu Akbar adalah sebuah simbol pelepasan ego seseorang di dalam kehidupan ini. Karena itu untuk melepas ego tidak mudah, dibutuhkan latihan. Nah di dalam sholat itulah kesempatan kita untuk melatih diri dalam rangka melepas ego kita. Yang maha besar hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang tahu hanya Allah. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah sendiri juga kita telah setuju mengeluarkan sebuah statement bahwa ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Artinya yang tahu jalan yang lurus hanya Allah. Kita tidak boleh sombong. Nah, pelepasan ego seperti itulah yang kita butuhkan di dalam kegiatan sholat. Sehingga diharapkan setelah selesai daripada sholat, si manusia yang telah melatih dirinya di dalam sholat tadi, egonya lama-lama menurun. Nah, ego yang menurun ini sangat dibutuhkan di kehidupan kita. Kenapa? Karena ego adalah merupakan bagian dari hawa nafsu. Rasulullah sendiri berkata setelah perang Badar, ini ada perang yang sangat besar, yaitu perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri kita sendiri. Para pemirsa yang budiman, apabila ego atau hawa nafsu tadi telah menurun, insya Allah beban pikiran kita pun akan menjadi lebih ringan. Dengan beban pikiran kita menjadi lebih ringan, insya Allah daya tahan tubuh kita akan menguat. Allah juga mengatakan, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Nah ini juga kaitannya apabila ego kita menurun, lama-lama hati kita pun menjadi hati yang tidak egois. Hati yang benar-benar memikirkan kepentingan orang lain. Hati yang benar-benar memikirkan alam semesta ini. Nah, kalau hati kita membaik, maka seluruh akan menjadi baik. Termasuk kesehatan kita pun akan menjadi baik. Nah inilah hubungan antara Allahu Akbar dan sembuh berkat Allahu Akbar. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Wah, penjelasan yang sangat detail, singkat namun tetap bermanfaat insya Allah bagi kita semua ya. Dan jika Anda yang nanti ingin berinteraksi dengan kami, dapat menghubungi line interaktif kami di 021 5155 111. Sekali lagi di 5155 111. Dan nanti kita juga akan sharing dengan Ibu Yanti ya. Sebelumnya Pak Ustadz, kan kita membaca Allahu Akbar ketika kita sholat dan juga azan berkumandang ya Pak Ustadz ya. Namun kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh ada lafaz-lafaz yang lain gitu ya, misalnya astagfirullahaladzim gitu. Tapi di sela-sela itu ada kata-kata Allahu Akbar. Itu
termasuk ada pahala nggak kalau misalkan kita menyebutkan? Ya, sekali lagi mesti kita sadari bersama, sebaiknya gitu ya, sebaiknya kalau kita menyebut Allahu Akbar atau Astagfirullahaladzim, itu harus diikuti dengan tindakan, harus diikuti dengan perilaku. Alangkah tidak bergunanya kalau kita mengatakan misalkan Allahu Akbar, tapi dalam kehidupan kita tidak menghargai Allahu Akbar itu sendiri. Contohnya begini, kita berkata Allahu Akbar, tapi di kehidupan kita selalu mencela, mencela ciptaan-ciptaan Allah. Hanya karena dia berbeda suku, hanya karena dia berbeda ras, hanya karena dia berbeda wajah dengan kita, hanya karena dia berbeda kulit, hanya karena dia berbeda keyakinan, maka kita mencela. Padahal yang kita celah itu adalah ciptaan Allah. Allah telah mengatakan, kerajaanku ini meliputi langit dan bumi. Jadi apa yang kita lihat di langit dan di bumi, itu adalah ciptaanku, adalah di dalam kerajaanku, kata Allah. Bahkan kita umat Islam ini telah mengeluarkan statement yang setiap saat kita ucapkan Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puja dan puji. Artinya kita benar-benar setelah mengeluarkan sebuah komitmen batin bahwa semua ciptaan Allah itu terpuja dan terpuji. Kalau kita amati lebih dalam lagi, setiap umat Islam itu pada saat sholat, itu pada saat mengucap doa iftidal, itu artinya kan segala puja dan puji bagimu ya Allah di atas langit, di muka bumi, dan sesudahnya sebanyak bilangan kau kehendaki. Artinya apa? Kita itu setiap saat 5 kali dalam satu hari itu melatih diri kita untuk selalu ingat bahwa semua ciptaan Allah itu baik, terpuja dan terpuji. Nah inilah yang harus dijadikan sebagai suatu perilaku selain daripada ucapan tadi Allahu Akbar. Nah alangkah indahnya kalau ucapan dijadikan juga sebagai wujud tindakan. Jadi istilahnya apabila kita mengucapkan Allahu Akbar harus dengan hati yang bersih juga ya. Betul. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga akan sharing dengan Ibu Yanti seputar penyakit yang pernah diderita. Namun pemirsa, saya sedikit informasi bagi Anda yang suka juga membuka website. Kunjungi situs website powerofsoul.indonesia-indonesia.org. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Mabuk sari kurma kali. Jajah hijau. Kemana? Oh, jajah hijau miliar. Karena rajin bekerja. Kacamatanya main dungi-dungan bagus beli di mana? Sahabat ingat, ngejam di JAK TV. Semut mesti pakai helm. Roti, Ronatike, bakar. Bawa kabar, Eti, enak dicoba. Pemirsa, perut kenyang, hati senang, otaknya kenyang ya dengar-dengar info-info dari kita ini. Pokoknya di Roti Bakar semuanya bakal ada ya. Betul. Dari mulai A sampai dengan Z. Dari mulai dunia hiburan sampai dunia politik. Dari mulai tempat hiburan sampai tempat diskotek. Diskotek bilangnya. Jak TV Tombol 5 kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Rima. Dan saya Rama, dan kita sekarang sudah ada di daerah Bogor, Jawa Barat yang panasnya nggak kalah sama Jakarta. Iya benar sekali, dan tepatnya kita berada di daerah Jalan Asari. Dan kita masih sama membagikan hadiah-hadiah ke rumah Anda yang beruntung nanti kita datangi. Nah, siapakah? Apakah Anda yang beruntung? Mendingan langsung. Assalamualaikum dari Jak TV. Yap, tepatnya dari Jak TV Tombol 5. Boleh kita ngecek ke dalam? Boleh. Kalau gitu, kita akan langsung ngecek apakah Jak TV ada di tombol nomor 5. Kita lihat ya. Yuk. Ternyata benar! Oke, ternyata benar Jak TV di tombol 5, artinya keluarga Ibu Titi yang ada di Bogor berhak mendapatkan hadiah menarik dari Jak TV. Siap-siap, tim hunting kami akan gerbek ke rumah Anda dan memberikan banyak hadiah menarik. Benar sekali. Tetap tonton terus Jak TV. Jak TV tombol 5.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Terapi Kalbu di JAK TV. Dan tema kita hari ini adalah Sembuh Berkat Allahu Akbar. Dan seperti yang Marsha janjikan tadi, di segmen ini kita akan sharing dengan mantan pasien Pak Ustadz Sony yang pernah mengidap suatu penyakit yang sangat cukup mengerikan ya. Ya, baik langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, yaitu Ibu Yanti. Ibu Yanti, boleh diceritakan penyakit yang Ibu alami apa dan bagaimana proses terjadinya? Kira-kira sebulan yang lalu ya, kurang lebih gitu. Saya cek ke lab gitu kan. Karena saya merasa badan saya tuh gak enak gitu kan. Ya lemes gitu, terus agak gatel-gatel gitu kan. Terus saya cek lab, setelah saya lihat hasilnya ternyata semua tinggi. Gula darah tinggi, kolesterol tinggi gitu, terus sama tensi darah juga tinggi waktu itu. Terus begitu saya lihat hasil, saya stres gitu kan. Duh gimana nih gitu kan. Terus waktu itu kalau nggak salah hari Kamis juga ya, waktu itu saya lihat di acara di JAK TV sore gitu, pas kebetulan acaranya terapi kolbu gitu kan. Saya lihat kan di situ sampai akhir acaranya, saya lihat ada transfer energi kan waktu itu. Pas waktu itu saya dada tuh lagi sakit banget, lagi berat gitu kan, terus badan juga masih gatal-gatal gitu kan gitu. Gatalnya itu karena sangat gatal sekali apa? Hanya gatal rasanya seperti digigit nyamuk atau bagaimana? Iya seperti itu. Jadi badan tuh sekujur tubuh ya semuanya. Iya, terus akhirnya pas transfer energi itu Pak Ustadz kan bilang kalau diabetes pegang di sebelah kiri ya, rusuk sebelah kiri gitu, kalau kolesterol di sini. Saya ikutin waktu itu. Terus setelah itu kok tiba-tiba ada perubahan gitu, dada saya juga agak enak gitu ya, udah apa enak deh gitu. Terus besoknya saya langsung ke tempat praktek ke sana. Akhirnya saya ceritain ke Pak Ustadz gitu kan keluhan-keluhan saya. Baru dua kali deh saya ke sana terapi, tuh udah banyak perubahan, yang gatal-gatalnya berkurang gitu. Terus pegel-pegel di sini juga berkurang gitu. Pokoknya saya ngerasa tuh banyak banget perubahan dari situ gitu. Nah, terus sampai sekarang sih saya masih terapi ke tempat Pak Ustadz. Gitu. Sebelum kan Ibu cek ke dokter ya. Nah, setelah itu Ibu diharapkan oleh Pak Ustadz ke dokter lagi atau tidak? Menurut Pak Ustadz setelah terapi 5 kali gitu, saya harus ke lab lagi. Ke lab lagi ya, mau cek terus ya. untuk melihat perubahan itu. Tapi sebelum saya cek lagi juga saya udah merasa banyak banget perubahan gitu. Ya. Gitu. Baik, boleh tahu tidak apa saja yang dilakukan oleh Pak Ustadz mungkin dalam terapi kalbunya? Sebelum dipegang sama Pak Ustadz ya, diterapi sama Pak Ustadz, saya sama asistennya dulu kan. Diterapi sama asistennya. Terus setelah itu baru sama Pak Ustadz gitu. Waktu itu Pak Ustadz nanya keluhannya apa gitu, terus saya bilang kolesterol saya tinggi, diabetes juga gitu ya. Terus diterapi sama Pak Ustadz bagian kepala belakang gitu ya, sampai ke daerah sini juga semua gitu. Ya udah kayaknya langsung berkurang langsung enak aja gitu. Terus di sana juga suasananya nggak menakutkan gitu kan. Biasanya kalau terapi-terapi gitu ya. Agak serem duluan, udah deg-degan ya. Karena orangnya asistennya juga ramah-ramah, jadi kita nggak stres ke sana gitu. Benar gitu. Mungkin ada hikmah lain selain kesembuhan, mungkin Mbak diharapkan untuk baca buku atau bagaimana? Waktu saya ke sana saya dikasih buku. Buku ini dua-duanya banyak banget ilmu yang saya dapat dari sini gitu. Boleh kasih tahu, mungkin pemirsa ingin tahu juga nih contohnya, Mbak. Yang jelas sih harus lebih banyak berbuat baik deh kayaknya. Karena dengan berbuat baik itu menurut Pak Ustadz penyembuhannya akan lebih cepat gitu. Lebih lancar ya. Insya Allah. Dan diijabah insya Allah doa-doanya ya. Ya, baik Pak Ustadz. Ada kesulitan nggak dalam menangani penyakit yang diderita oleh Ibu Yanti? Ya, seperti kita ketahui bahwa manusia